Anda sudah punya bukunya, jadi kalau Anda mau pelajari sendiri silakan. Ini ya, pemindahan tenaga, saudara. Nih, pemindahan tenaga. Kemudian putaran. Nih. Saya kalau tutup buku harusnya Anda udah bisa itu. Ya kan? Persoalannya bukan muncul dari 3 aktor ini, tapi munculnya dari mekteknya, ya kan, matematikanya itu, makanya saya open book aja. Oke, ya. Menghitung, terus selanjutnya ini tension sabuk, nih, nih. Nah, munculnya angka-angka yang kita tuliskan di soal tadi dari mana? Ini dari sini nih saudara. Nanti kita akan hitung nih. Ya. Nah, pada kondisi ini pemindahan powernya poros sejajar. Nah, kalau kopling kemarin pemindahan powernya poros satu sumbu. Beda, ini gini nih posisinya. Kalau kemarin gini nih, pada kopling nih. Sebentar saya. Ya, ini saya pengen monitor juga. Nah, Anda perhatikan ya, porosnya sejajar, besar pemindahan daya, jadi kita harus ngitung nih. Power nih tadi udah, ya kan? Kemudian slip sabuk. Nah, dalam belt itu bekerja berdasarkan gesekan. Ya, pastilah ada slip karena gesekan, Saudara. Dan rasio kecepatan ini samalah pasti ini. Ya. Jadi kita sudah kemarin dengan kopling itu porosnya sejajar satu sumbu begini. Nah sekarang begini nih, ya kan? Oke. Pada ini diberikan penjelasan gambaran tentang bentuk pasangan belt. Ya, bentuk-bentuk pasangan belt ada yang terbuka, ada yang tertutup, ya, dan seterusnya. Targetnya ini saudara, mampu menganalisa beban ya, dan tegangan, beban dan tegangan yang terjadi pada flat belt dan V-belt. Nah ini sebetulnya ada satu lagi nih, synchronous belt atau belt bergigi atau orang menyebutnya timing belt, ya kan. Kemudian mampu mendesain konstruksi mesin dengan transmisi flat belt dan V-belt. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Penggerak itu power di industri khususnya ketika kecepatan dari penggerak dan poros yang digerakkan harus berbeda atau jika poros terpisah jauh. Ini posisinya sejajar tapi jauh, saudara. Kalau deket pakai apa? Roda gigi. Ya. Nanti di elemen mesin 2 ya. Kecepatan terhadap penggerak mula, kecepatan yang lebih tinggi, dan kebutuhan menjadi dan seterusnya. Oke, saya akan masuk saja ke sini. Ya, Anda baca sendiri itu. Nah, nih. Bel digunakan untuk memindah tenaga dari satu poros ke poros lain melalui puli yang berputar pada kecepatan yang sama atau pada kecepatan yang berbeda. Besar tenaga yang dipindahkan tergantung, Anda lihat nih. Nih. Tergantung pada kecepatan sabuk belt. Ya. Ya ini omega itu, ya. Kecepatan itu omega nih, tuh. Ya. Kemudian tegangan, ya tegangan ini T1, ya
atau T2 ya, tension maksudnya ya. Perbandingan itu nanti ya, munculnya perbandingan nih maksimum yang dipasangkan pada puli. Dan sudut kontak nih Anda perhatikan nih, sudut kontak. Sudut kontak itu belt menempel pada puli pada sudut berapa gitu. Yang keempat adalah kondisi tempat di mana belt digunakan. Ini lupakan aja dulu, kita nggak mempertimbangkan ini. Ya karena ini ada standarnya, misalnya belt yang dipakai di pelabuhan, belt yang dipakai di padang pasir, beda saudara. Ya kan? Oke kita lanjut. Nah jenis beltnya itu ini saudara. Nih, iya. Nih Anda lihat nih flat belt, ini penampangnya belt nih saudara. Nah ini pulinya, nempel di permukaan puli ini. Nih. Kemudian ini V-belt, ya. V-belt. Ya. Kita lihat nih bentuknya. Nah, kalau Anda perhatikan yang flat belt dulu ini, kontaknya terjadi seperti ini, saudara. Kontaknya itu ada di sini, nih, nih, ya, kontaknya. Tetapi kalau V-belt, kontaknya ada di sini, di pipinya ini, nah, ini di sini dan di sini. Ya. Ya, seperti itu ya. Dia nggak terjadi di permukaan ini. Nah, kalau Anda ketemu V-belt, kontaknya ada di permukaan ini, berarti V-belt itu sudah mulur, harus diganti. Itu umurnya udah lewat gitu ya. Karena belt ini dibuat dari bahan karet, saudara, campuran ya, komposit dan lain-lain sebagainya, sehingga ada umurnya. Misalnya bekerja di tempat yang panas, yang suhunya mengubah struktur kekuatan belt, ya dia akan ulur. Kemudian belt bulat. Sorry, ini kalau flat belt ini Anda bisa lihat di huler padi itu ya. Selepan itu paling gampang. Atau Anda lihat di mesin bubut. Jadi kalau Anda buka kanan kiri Anda, kalau lagi bubut, buka aja situ, hati-hati, tapi mesin harus mati ya. Cepit nanti tanganmu. Nah ini flat belt. Kalau ini V-belt ada di mesin bor itu yang di atas itu, yang suka bisa dipindah-pindah. Ya, V-belt atau tali kipas di mobil itu ya. Itu orang bengkel nyebutnya tali kipas. Nah, yang ini belt penampang lingkar. Ini ada di mesin jahit yang pancal itu, saudara. Kalau gampangnya yang sehari-hari bisa kita temuin ya. Ini kontaknya di situ tuh. Nah, kemudian tegangan pada sabuk atau flat belt nih Anda lihat. Jadi ketika penggerak ini motor maksudnya di sini, motor dipasang di sini, dia muter ke arah sana, maka di sini pastilah sisi kencang nih saudara, kencang. Artinya tensionnya lebih tinggi, ini biasanya dinotasi sebagai T1. Nah, yang ini keulur, sehingga ini kendor T2. Tapi bukan berarti negatif, saudara. Ya tetap positif. Ya kan? Tetap positif. Nah, sudut kontaknya yang mana ini sudut kontaknya ini? Sudut kontak itu seperti garis singgung, saudara. Nah, yang di sini, nih. Nih. Nah, gitu sudut kontaknya. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini saudara rasio tegangan pada flat belt nih Anda lihat nih. Nah, karena sisi kencang dan sisi kendor itu berapa sih rasionya ini tadi yang saya sebutkan ya. Ini sebagai theta 1, ini sebagai theta 2. Nah, kita lihat di sini nih. Nih. T1 banding T2 sama dengan E pangkat mu theta. Mu itu apa? Koefisien gesek. Ya, E itu eksponensial. Ya. Theta lah itu tergantung Anda ngelihatnya ngitung dari theta 2 atau ngitung dari theta 1. Hasilnya pasti beda. Ya.
Ini berlaku untuk flat belt, ya. Flat belt, tuh ya. Untuk V-belt nanti ada di belakang. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, power yang dapat dipindahkan, ini Anda lihat sekarang ketika T1, T2 udah bisa dihitung, ditemukan, maka powernya kita bisa hitung ini. Nah, Anda hati-hati ini. Pi Dn per 60. N yang mana sebagai power? Nah, N-nya pasti berbeda nih saudara. N antara puli besar dan puli kecil tergantung rasionya. Gitu kan. Ini dalam satuan Newton meter per detik sama dengan watt. Oke. Ini rasio kecepatan tadi ya. Ya. Ini Anda sudah harus pinter ini. Ini pelajaran STM soalnya, SMK. Ya. Tuh. Kemudian slip sabuk. Nah, ini pasti terjadi saudara slip sabuk ini. Mengapa? Ya karena kita belt ini bekerja berdasarkan gesekan. Ya. Jadi kalau permukaannya licin ya banyak slipnya. Itu. Ini rasionya kayak gini ini. Pasti RPM 2 dan RPM 1 pada detik yang sama, pada timing yang sama, pasti RPM-nya enggak sama. Ya, tetapi saya jarang menghitung ini. Saya anggap semuanya baik-baik saja, artinya perpindahan itu lancar-lancar aja sehingga saya anggap 100%. Kemudian gesek, nah ini Anda bisa lihat nih dirumuskan oleh C.G. Bart seperti ini nih. Kalau ngitung koefisien gesek, tapi saya nggak pernah ngitung saudara koefisien gesek dalam soal-soal saya itu selalu diketahui. Tuh, ya. Nah nilainya kayak gini nih saudara nih. Jadi kalau dari liter oak tanet ya kulit kayu oak yang disamak itu beltnya. Bahan pulinya ini. Ya. Ada saudara bahan puli kertas itu ada. Ya. Bahan muka kulit itu ada, permukaan kulit ya. Karet ada saudara ya. Itu. Oke. Pasangan belt terbuka, ini panjang belt nih, saudara. Kita ngitung, ini matematika banget, saudara. Sebentar, saya tadi ke atas lagi, yang rasio tension. Nah, ini Anda perhatikan. Ini alfa, ini matematika banget, saudara. Ini juga alfa, sama, saudara. Ini juga ya alfa, sama. Biasanya pengamatan saya mahasiswa yang matematikanya lemah ada di sini. Nyari sudut. Apalagi ini kalau tak puter nih. Posisinya nih kebetulan horizontal. Kalau saya vertikalkan, saya miringkan, nah bingung alfanya yang mana ya. Gitu. Gampang sebetulnya. Anda lihat, ini adalah garis singgung. Ini adalah garis singgung dan ini pasti tegak lurus gitu ya. Oh gitu. Ini garis singgung, ini garis singgung. Nah, maka nih alfanya kita bisa gambarkan. Ya, seperti itu. Nah, umumnya mencari θ 1 kesalahannya ada di situ saudara. θ 1 maupun θ 2. Anda perhatikan ini hubungan terbuka ya saudara, hubungan terbuka. Jadi Anda bisa lihat ini yang puli besar, θ-nya sudut kontak puli terhadap belt itu pasti lebih besar dari 180 derajat. Sementara di puli kecil θ-nya pasti lebih kecil dari 180 derajat. Yang Anda perhatikan itu ya. Kemudian nih slip sabuk tadi udah. Nih udah. Nah ini tadi sekarang panjang beltnya. Dari alfa tadi, ini alfa ini ya, Anda bisa menghitung θ1, θ2 untuk menentukan panjang belt sehingga panjang beltnya itu rumusnya kayak gini nih saudara. Pi jari-jari atau radius 1, radius 2 ini maksudnya puli 1 nih puli 2, 2x, x itu jarak antar sumbu, nih jarak antar poros nih, ya, jarak antar poros, ya.
ditambah R1 R2 dikuadratkan, R1 minus R2 dikuadratkan dibagi X. Ini untuk flat belt. Sampai di situ ada pertanyaan, silahkan. Halo, Anda masih monitor saya? Masih, Prof. Masih, Prof. Terima kasih. Nah, berikutnya sekarang kalau belt persilangan, nih Anda lihat nih, tertutup nih namanya, bersilangan. Ini hanya berlaku untuk flat belt ya. Jadi nanti untuk V-belt nggak bisa, apalagi belt bergigi ya, timing belt nggak bisa. Ya, ini hanya flat belt. Ya, Anda bisa lihat nih alfanya, ini alfanya sama. Nih cara nyarinya ya gini saudara. Anda lihat nih, ya alfa, ini alfa, ya kan? Sehingga Anda bisa menentukan theta 1 maupun theta 2. Nih. Nah, Anda perhatikan pada kondisi persilangan ini, theta 1 dan theta 2 sama-sama lebih besar dari 180 derajat. Oke, ini matematika banget nih, ya. Trigonometri itu ya. Oke, berikutnya. Nah, panjang beltnya sama dengan yang tadi ngitungnya ini. Ya. Oke, untuk menentukan panjang belt. Berikutnya adalah tegangan akibat gaya sentrifugal. Nah, pada belt itu punya massa jenis, punya bobot, ya, sehingga ketika dia diputar, dia akan terlempar keluar ya, dari titik pusat putaran. Terlempar keluar itu diterjemahkan sebagai gaya sentrifugal nih. Nah, akibat gaya sentrifugal ini tension belt naik, nambah, baik dari sisi kencang maupun dari sisi kendor. Ya. Nah, bagaimana menambahkannya? Dihitung dulu tensionnya akibat sentrifugal. Bagaimana ngitungnya? Nah, karena dia melibatkan bobot, maka ini Anda bisa lihat nih, W, nih berat belt atau bobot belt per satuan panjang, kecepatan linear belt, radius puli. Nah, inilah rumusannya saudara. Ya. Di bobot belt, ini kecepatannya, ya. Dihitung, ini TC. Sehingga sisi kencang dan sisi kendor akan bertambah tegangannya atau tensionnya ini. Ini sisi kencangnya, ini TC-nya. Nah, ini yang sisi kendornya, ya. Nah, penambahan ini tidak akan mengubah rasio tension yang tadi T1 per T2 sama dengan E pangkat mu theta. Nggak akan mengubah itu, ya kan? Rasionya tetap, gitu. Karena penambahan TC-nya sama. Oke, ketika pemindahan power Anda bisa lihat nih, ini T1, T2, ini kecepatannya, ini dalam satuan NKS ya, MKS. Oke. Nah, ini saudara, ini tetap nih saudara, hanya konsekuensinya karena ada penambahan ini, ya kan, ya T1 dan seterusnya, maka ya ini powernya seperti ini nih, ya. Ini kecepatannya, ini T1, T2, rasio tension tadi, ini nyari T1-nya saja sehingga T1-nya seperti ini, nih powernya T1 sama dengan 1 minus 1 dibagi E pangkat mu theta kalikan kecepatan dibagi 75. Oke, seperti itu. Nah, setelah dihitung, ditentukan ini tension power kuda, tension maksimum, ya kan, sama dengan 3 kali tension sentrifugal, gitu ya. Seperti itu, saudara. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saudara, silakan. Ini flat belt.
Oke, berikutnya hubungan sabuk ini. Yang ini disebut sebagai hubungan terbuka nih saudara. Ya, terserah Anda mau driver penggeraknya di kiri atau di kanan boleh. Nanti kita hitung aja. Kalau dari puli kecil berapa, kalau dari puli besar berapa tensionnya. Pasti beda saudara. Oke, karena RPM-nya beda, sudut kontaknya beda. Hubungan bersilangan ini. Nah, ini hanya berlaku untuk flat belt ini ya. Kita bisa lihat nih ya, bersilangan atau tertutup ya, atau quarter belt ini. Yang ini sulit ketemu kita sehari-harinya. Kalau ini masih mungkin ya. Yang ini saya jarang sekali ketemu juga ini ya. Ini flat belt pada kondisi quarter ya, antara sumbu poros saling bersilangan. Ini. Nah, ada lagi yang ini. Nah, kalau ini ada bisa ketemu ini di engine mesin mobil itu tali kipas pasti ada yang namanya idler pulley. Idler pulley ini maksudnya adalah tension roller. Ini dipasang ketika beltnya ini makin lama makin mulur. Ya, pasti dia mulur, saudara. Ada umurnya, saudara. Ada umurnya. Ini di tensionnya dinaikkan, ditambah, didorong ke sini supaya tegangannya, tensionnya naik, gitu ya. Oke. Nah, ada lagi yang seperti ini nih pasangan ini. Ya. Ini pasangan Anda kalau pengen lihat di mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi dulu kayak gini, saudara. Sekarang sih enggak tahu sekarang, ya kan. Di samping boxnya itu ada. Nah, kemudian ini transmisi penggerak bertingkat ini namanya compound belt, compound transmission belt nih Anda bisa lihat. Penggeraknya di sini sebagai ini D1 ya, dan N1 ya. Terus ini D2 dan N2. Ini yang ini D3 dan N3. Yang sama dengan N2 siapa ini? Ya, N3 ini sama karena satu poros. Nah, yang ini D4 dan N4 nih. Kan ngitung kayak gitu, saudara. Ya. Dan seterusnya, ini compound belt. Berikutnya adalah, nah ini Anda bisa lihat nih yang saya katakan di mesin bubut itu Anda bisa lihat ya. Tapi hati-hati bukanya ya. Mengapa mesin bubut pakai belt, nggak pakai roda gigi? Ya tujuannya kalau Anda pemakanan pada pahat itu terlalu dalam dan macet, nah motornya nggak terbakar, saudara. Itu menyelamatkan motor. Ya, dia selip kan, ya. Makanya kalau macet jelek gitu, udah caknya itu bendanya nggak berputar, caknya nggak berputar, tetapi motornya tetap berputar karena selip di sini. Itu saudara tujuannya. Jadi belt itu bukan sekedar memindahkan tenaga, tapi juga mengamankan atau sebagai pengaman motor nggak terbakar. Itu. Soalnya kalau ini pakai roda gigi, kalau macet mandek semua, motornya terbakar. Ya, kalau putarannya Anda tahan, sementara ampere listrik masuk terus, motor bisa terbakar. Gitu ya. Oke, kemudian ini ada di mesin press tool, saudara. Anda bisa lihat ini. Penggerak melepas puli ya, dengan cepat. Oke, saya kira itu. Nah, kemudian kita masuk ke V-belt. Ini flat belt, ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Prof, ingin bertanya tadi Prof. Ya, silakan. Yang mengapa jika pakai roda rantai jadi terbakar Prof ini motornya? Ya, karena motornya tertahan kan. Kalau macet kan macet semua kan. Ya, misalnya pakai roda gigi, terus Anda kan
kalau Anda main mesin bubut kan di sini cak ini misalnya ya. Caknya Iya. ini. Caknya ini. Nah, terus ini benda kerjanya. Terus ini Anda pahatnya gitu ya. Anda makannya terlalu dalam. Nggak kuat kan? Iya. Atau bahannya terlalu keras. Nggak kuat kan? Kan macet ini, mandek kan? Caknya ini mandek kan? Iya, Nah, ini Prof. mandek tuh. Nah, ketika mandek, motornya ada di sini nih, motor nih, motornya. Motornya kan hidup terus karena listriknya masuk terus kan. Iya. Nah, maka selip. Di sini aman. Oh, Iya. Nah, kalau Anda pakai roda ada gigi ya, gigi. Anda bisa bayangkan, ini macet, ini roda Oh, giginya macet kan, ini mandek juga kan, macet kan. iya, Prof. Nah, terus sementara motor listriknya ini arusnya masuk terus nggak? Betul, Prof. Nah, Iya, iya, kalau paham. arus masuk terus ditahan, panasnya naik. Nah, naik terus terbakar motornya itu. Nah, itu ya. Jadi Anda, oh ya, sorry, Anda desainer nih. Baguslah pertanyaanmu. Jadi harus ketika Anda mendesain sesuatu, Anda pertimbangkan ini kalau trouble gimana? Apa yang akan terjadi gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi supaya ketika Anda pemakanan pahatnya ini enggak terlalu dalam dan macet, ketika macet motornya arus masuk terus, berarti motornya muter terus, maka di sini slip untuk belt ya. Ketika dia slip, motornya enggak terbakar gitu. Nah, kebayang Hmm, enggak kalau dia pakai roda gigi, ya sudah mandek semua, ya iya. kan? Ya, gitu. Ya, itu pertanyaan bagus itu. Anda Terima kasih, Prof. desainer. Oke, makasih. Oke, berikutnya V-belt nih tadi ya. Nah, V-belt ini Anda bisa lihat bentuknya kayak gini. Ini dalamnya V-belt tuh kayak gini nih saudara. Makanya ini ada karet, ada cord itu dalam bentuk fabric ya, benang gitu ya. Udah dijalin kayak kain gitu ya. Dan fabric and rubber cover. Pasti mulur saudara. Ketika dia mulur, ngembang, akibatnya apa? Dua alfa ini berubah. Dua alfa ini sudut alur, saudara. Ya, dua alfa ini berubah. Lah kalau berubah makin kurus kan, makin kecil kan, makin kecil, ya harus diganti. Itu indikasinya seperti itu. Karena dia titik kontaknya, ya oke, ini dulu nih. Ini saya jarang ketemu. Oh, ini ada di mesin bor. Anda buka yang atas itu, ya, buka. Tapi hati-hati mesinnya harus mati ya. Ini ada puli yang bisa dipindah-pindahin RPM-nya, bisa rasionya. Nah, ini standarnya V-belt. Nah, ini saudara, Anda perhatikan. Ini adalah titik kontaknya. Jadi kontak V-belt itu ada di alurnya, di sudut alur ini. Ya, bukan di sini ya, enggak saudara. Kalau V-belt ini makin mulur dan makin kurus, maka akan terjadi kontak di sini. Nah, kalau sudah terjadi kontak di sini, V-belt itu harus diganti. Ya, tali kipas itu harus diganti, saudara. Ya memang harus ada umurnya, ya kan. Seperti itu, apalagi kalau panas. Dan ingat, di engine itu kan panas, lama-lama mulur. Maka kadang-kadang bunyi, saudara. Ya kan, bunyi wik 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 gitu, ganti. Oke, sekarang rasio tensionnya. Nah, ini ada, perhatikan nih. Nih, Anda perhatikan. Nih ada ininya. Nah, kosekan alfa itu sama dengan sepersin. Tuh. Ya. Udah, hanya ini faktor pembedanya. Tapi ya faktor pembeda ini ya nyarinya juga ini sama, E pangkat mu theta hanya ditambah kosekan alfa karena sudut kontaknya, permukaan kontaknya tidak di permukaan langsung pada puli, tapi pada alur. Ya. Oke, berikutnya timing belt. Nih timing belt. Nah, belt bergigi. Nah, ini mulur juga nih saudara. Ya.
Tapi ada hitungannya nanti kita lihat nih ya. Ini belt bergigi atau biasa orang menyebutnya timing belt ya. Ini tidak ada slip, saudara. Tidak ada slip. Nah, mesin bubut juga nggak boleh pakai ini, saudara. Karena misalnya ini untuk puli yang besar ini untuk cak, yang ini untuk motor penggerak, macet, ya sudah rontok, saudara. Biasanya yang kalah itu motornya, ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Hmm. Nah, standarnya ini V-belt, ini RPM-nya, ya, ini RPM-nya. Sorry, V-belt apa? Belt bergigi, ya. Belt bergigi, ya. RPM-nya. Nah, ini powernya, ya. Nah, kemudian ini diameter shaft, diameter pulinya, ya, semuanya sampai ke bawah itu ya. Diameter puli. Oke. Berikutnya geometrik. Nah, ini Anda lihat nih. Nah, bedanya dengan flat belt maupun V-belt ya. Ini ada gigi-giginya, ini loh giginya. Nah, antar gigi itu disebut pitch nih. Cara antar gigi. Nah, kemudian Anda perhatikan ini adalah diameter luar dari shaft, puli bergigi. Nah, ini diameter pitch-nya. Anda perhatikan, nggak sama dengan roda gigi, saudara. Diameter pitch-nya ini imajiner, virtual. Ini ya. Nih, Anda lihat nih. Di luar kan itu, di luar kepala gigi kan. Seperti itu. Nah, besarannya Anda bisa hitung di sini. Tadi ini jenis yang lain nih dengan AT, geometrik AT, yang ini Dio seri HTD dan STD. Ya saya nggak terlalu tahu ini STD itu apa, HTD itu apa. Itu standar, ini saya ambil dari katalog, saudara. Ya. Oke, berikutnya, nah ini saudara maksud saya itu nih. Ketika Anda sebutkan hanya dengan notasi D, itu berarti diameter pitch. Maka ngitungnya ini pitch kali jumlah gigi dibagi pi, itu diameter pitch. Itu di sini tadi. Nih D-nya ini ya. Nih D-nya ini. Kan seperti itu. Nih, makanya ini disebut pitch circle diameter. Ini diameter root ya. Akar. Kemudian Anda bisa lihat diameter outer luar nih ya. D minus 2U. 2U itu ini saudara. Ini loh. U root. Ya, itu diameter, ini diameter luar nih. Diameter luar. Ya. Pada kondisi ini, ini saudara nih. Lebih jelas nih diameter U. Nih diameter outer. Puncak gigi. Nah ini U-nya. Nah, lihat ya U-nya ini. Nah Anda perhatikan di sini biasanya yang disebutkan itu hanya D, yang berarti menunjukkan diameter pitch. Tidak pernah menyebutkan DO maupun DR dalam konteks ini DR nih rootnya. Nih, nggak pernah disebutkan itu. Jadi D. Nanti tinggal sebutkan standarnya apa. Itu ya. Seperti itu. Nah, ini standarnya. Ini juga saya ambil dari ini timing belt theory. Kitz Maxtroll. Anda cari di Google. Nah, pasti ketemu itu nanti. Nah, diameter rootnya ini Anda nggak sama ini dengan roda gigi, saudara. Kalau Anda sudah gambar mesin sampai ke roda gigi, Anda akan tahu nih diameter kaki, diameter kepala, dan diameter pitch enggak sama dengan ini ya. Oke, saya kira itu. Sekarang saya masuk ke panjang belt nih, Anda lihat nih. Panjang sabuk atau belt diukur sepanjang garis pitch. Garis pitch harus sama
dengan keseluruhan jumlah gigi. Jumlah gigi pada pitch. Oleh karena itu L-nya itu pitch kali jumlah gigi. Seperti itu. Nah, kebanyakan aktuator linier dan konveyor dirancang dengan dua katrol. Dua katrol diameter yang sama. Dua katrol ini maksudnya sieve, ya, puli, ya, untuk hubungan antara sabu L, ini jarak antar poros, ya, dan diameter pitch dari puli yaitu D. Nah, ini saudara, ini panjang beltnya, gitu. Seperti itu. Nah, untuk drive dengan diameter katrol yang tidak sama, ini Anda bisa lihat nih, ya. Hubungan berikut dapat dituliskan sudut kontak. Nah, Anda perhatikan, tetap saudara mengandalkan sudut kontak. Nih, sudut kontaknya gimana? Ini saudara, nih, ini sebagai katakanlah tadi kita di flat belt ini sebagai alfa, maka ini adalah alfa. Nah, Anda perhatikan dari konsekuensi nanti ya sebentar, ini nanti kita masuk ke sana, ini panjang dan seterusnya Anda coba baca sendiri. Saya masuk ke sini saudara, gaya. Ini saudara. Gaya ini mengakibatkan rasio tension. Nah, bedanya dengan flat belt dan V-belt ini saudara. Tension sisi kencang dibagi sisi kendor sama dengan E pangkat theta. Mu-nya kemana? Ya karena nggak ada gesekan berarti nggak ada koefisien gesek. Tuh, seperti itu. Ada pertanyaan saudara? Ya, tuh saudara. Nah, kita udah sampai sini nih saudara. Nah ini nggak ada di, Anda tulis saja di bukumu ya. Nih. Oke, berikutnya TE. Nah, ini TE yang tadi kita sudah kerjakan di WIS. Ini adalah tension efektif, selisih tension antara kencang dan kendor. Itu saudara, ya kan? Nah sehingga dari selisih ini ya kita kalikan diameter per 2. Nih maka muncullah momen torsi ini sebetulnya ya. Torsi, ya torsi. Nih kita banyak notasi yang Anda harus pahami bener ya. T belum tentu torsi. Ya, pahami makanya gambar itu penting saudara. Itu ya. Nih, torsi tension dan seterusnya. Sehingga ini kecepatan. Nah, ini udah tahu Anda kecepatan. Ini kecepatan sudut nih saudara. W2 ya, per W1 sama dengan D1 per D2. Ini sama dengan N2 per N1 saudara. Hanya ini dalam bentuk dikalikan 2pi per 60. Oke, saya kira itu. Nah, masuklah soal latihan. Kalau sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Sudah selesai nih, saudara. Ada pertanyaan, yuk.